Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada informasi lagi yang ingin gue bahas di video kali ini ya, terkait dengan kabar dari Fabrizio Romano. Di video terbaru dari Fabrizio Romano, di mana dia menyebutkan 3 nama ini yang tentu saja ada kaitannya dengan Manchester United ya, Sobat Football United. Langsung aja, ada update ini. Update situasi dari Joshua Zirkzee ya, di mana Fabrizio Romano menginformasikan melalui penengah ya, atau pihak tengah, Manchester United ini menerima tawaran resmi. Sekali lagi, Manchester United menerima tawaran resmi dari AS Roma untuk meminjam Joshua Zirkzee. Jadi gue ulangi lagi ya, ada tawaran resmi melalui pihak tengah AS Roma untuk meminjam Joshua Zirkzee. Dan kesepakatan ini akan berupa peminjaman dengan potensi ya, sekali lagi potensi kewajiban untuk membeli. Jadi kalau seperti ini biasanya menurut pengetahuan gue secara ringan amatiran, maka ada beberapa katakanlah poin-poin ya. Kalau poin-poin ini berhasil diaktifkan, maka klub yang meminjam, dalam hal ini AS Roma, wajib untuk membeli Joshua Zirkzee. AS Roma sudah memiliki kesepakatan dengan Joshua Zirkzee, dan Joshua Zirkzee siap untuk pergi ke AS Roma. Saat ini segalanya tergantung Manchester United untuk bisa memberikan lampu hijau. Kalau mereka melakukannya, maka kesepakatan ini akan segera terjadi. Oke, ini dulu yang ingin gue bahas secara ringan amatiran ya, bahwa AS Roma secara resmi nih sudah melakukan tawaran untuk meminjam Joshua Zirkzee. Bagaimana situasinya? Bagaimana kemungkinannya? Kemungkinannya menurut gua, kalau dari yang Fabrizio Romano katakan ya, bahwa antara AS Roma dan Joshua Zirkzee ini sudah ada kesepakatan ya, tentu saja antara AS Roma dan pihak dari personal Joshua Zirkzee sudah sepakat. Joshua Zirkzee artinya juga sudah setuju untuk bergabung ke AS Roma. Tinggal bagaimana Manchester United, dan dari situ menurut gua peluangnya lebih besar ini. Kalau menurut gue ya, secara ringan amatiran, peluangnya lebih besar. Kenapa? Klub yang menginginkannya sudah jelas. Pemain pun juga seperti itu. Jadi belum merupakan sebuah kepastian ya, tapi ini sudah merupakan, menurut gue, akan bergulir menjadi sebuah peluang yang besar. Nah, dari kubu Manchester United ada beberapa hal yang harus mereka lihat. Nomor 1 jelas kesepakatannya ya. Gue sendiri sudah pernah gue katakan di video yang lalu-lalu ya, terkait dengan Joshua Zirkzee. Gue sangat meragukan Joshua Zirkzee ini memang memiliki masa depan yang panjang di Manchester United. Dengan kemungkinan dia akan dilepas di bursa transfer musim panas, itu sebenarnya tidak kecil ya, karena salah satu alasannya adalah ya, dia merupakan pemain warisan, katakanlah seperti itu, dari periode sebelumnya yang kalau gue lihat sih ya, kalau dari sisi posisinya ya, dia tidak diberi kepercayaan sebagai penyerang depan ya, penyerang ya, ujung tombak, striker. Dia diadaptasikan sebagai posisi gelandang serang, di mana itu juga bukan posisi terkuat dari Joshua Zirkzee, jadi nanggung ya. Oleh karena itulah menurut gue memang masa depannya tidak akan panjang. Gue perkirakan seperti itu di Manchester United, dan sekarang ini sudah ada tawaran seperti ini, dan Manchester United menurut gue akan melihat butir-butir kesepakatannya seperti apa. Kalau memang Manchester United melihat bahwa oke, butir-butir kesepakatannya ini bagus gitu ya, terutama untuk sisi keuangan klub, peluang akan lebih besar lagi untuk dilepas. Jadi tadi ya, sudah ada sikap dari sang pemain yang ingin lepas, yang ingin mendatangkannya juga sudah jelas. Tinggal ya, situasi kesepakatan itu seperti apa, sehingga membuat peluangnya lebih besar lagi. Ada satu faktor lagi menurut gua, iya. Apa itu? Beberapa informasi sebelumnya menyebutkan bahwa Manchester United tidak ingin kehilangan pemainnya sebenarnya di bursa transfer musim dingin kali ini. Kalaupun iya, mereka ingin ada gantinya. Paling tidak ini sikap dari Ruben Amorim ya kan. Nah,
Dengan situasi misalnya Benjamin Sesko yang masih berjuang untuk beradaptasi, lalu juga situasi fisik dari Benjamin Sesko itu sendiri juga, ya kita tahu dia sempat ada cedera kemarin. Tidak ada jaminan dia tidak akan absen lagi sampai dengan musim berakhir. Lalu saat ini situasi tanpa pemain serang ya, Bumo dan juga Ahmad dari sisi wingback sebelah kanan, yang tentu saja ada pengaruhnya ke kekuatan serang dari Manchester United yang sedang absen di AFCON. Lalu juga kalau kita lihat informasi terbaru ketika gue bikin video ini, Mason Mount juga belum jelas situasinya akan seperti apa. Kehilangan Joshua Zirkzee ini akan menjadi sesuatu yang sulit dalam arti kedalaman skuad. Dan ini yang akan memberatkan sih, karena jaminan tadi gue sebutkan di awal ya, bahwa Manchester United ingin ada gantinya kalau pemain ada yang lepas, itu kan juga tidak mudah. Karena Manchester United tidak bisa hanya melihat Joshua Zirkzee cabut, datangkan siapapun yang tersedia di bulan Januari ini. Ineos kan tidak seperti itu. Ineos melihat jangka menengah sampai dengan jangka panjang, dan ini membuat situasinya menurut gue akan tambah rumit ya. Namun demikian, ya ini salah satu faktor yang memberatkan menurut gue untuk melepas Joshua Zirkzee. Bukan satu-satunya, dan bahkan kalau gue nilai bukan yang terbesar bahkan. Sehingga kalau situasinya seperti ini, besar kemungkinan akan bergulir menurut gue ya, kalau melihat dari kabar yang saat ini ada ya. Bisa jadi Manchester United akan kehilangan Joshua Zirkzee di musim dingin ini. Dan apakah ini berarti Manchester United akan mendatangkan pemain baru? Itu pun juga gue tidak lihat secara ringan amatiran. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue perkirakan secara ringan amatiran. Lalu seperti apa kemungkinan ataupun efeknya ya dari lepasnya Joshua Zirkzee ini? Menurut gue, Manchester United tidak atau sangat tidak ingin ada pemain lain yang lepas. Artinya apa? Kobbie Mainoo ini akan ada pengaruhnya ke sana. Kobbie Mainoo kecil kemungkinan akan lepas. Hampir tidak ada kesempatan menurut gue untuk meninggalkan Manchester United. Dia yang akan diharapkan untuk tetap stay, dia yang akan diharapkan untuk mungkin memiliki kesempatan yang lebih banyak. Dan secara menurut gua secara situasi gitu ya, dengan lepasnya Joshua Zirkzee, maka ini kan akan membuka pintu untuk pemain lain untuk bisa ditampilkan. Cuman ini juga bukan sesuatu yang mudah bagi seorang Kobbie Mainoo. Kita tahu sang pelatih Ruben Amorim juga dia sudah mulai memberi kesempatan kepada pemain-pemain dari akademi, dan menurut gue ini akan menjadi situasi yang menarik bagi Manchester United, terutama untuk Kobbie Mainoo ya, dari bulan Januari sampai dengan akhir musim nanti. Dan terkait dengan topik-topik lain, Manchester United ini kembali dipertegas oleh Fabrizio Romano kabar yang menghubungkan dengan Ruben Neves ya. Manchester United ini berbicara dengan agen dari Ruben Neves terkait dengan beberapa topik, tapi tidak memberikan tawaran. Kontrak dari Ruben Neves ini akan berakhir di musim panas 2026. Al Hilal ini telah membuat proposal untuk memperpanjang kontrak dari Ruben Neves, tapi situasinya yang terbaru, belum ada keputusan dari Ruben Neves apakah dia akan sepakat atau tidak dengan tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Al Hilal. Dari situ juga menurut gue ya membuat situasi yang tidak pasti. Bahkan kecil kemungkinan Manchester United ini akan berusaha untuk mendatangkan Ruben Neves. Kenapa? Dengan situasi dengan Joshua Zirkzee, kalau memang Manchester United melihat Ruben Neves ini sebagai solusinya, maka pergerakan sudah akan dilakukan. Apakah ini keputusan yang tepat atau tidak keputusan yang tepat? Gue sudah pernah membuat perbandingan secara faktor-faktor positifnya apa saja, faktor-faktor negatifnya seperti apa dengan mendatangkan Ruben Neves. Dimana kalau gue sih masih dalam posisi Manchester United butuh melihat ke musim panas. Kalau berbicara terkait dengan lini tengah ya, bukan berarti mereka menutup pintu sama sekali untuk mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin ini untuk posisi lini tengah. Tapi ada satu faktor yang menarik yang bisa diambil dari situasi di musim panas nanti, yaitu adalah Manchester United ingin menambah kualitas bukan hanya untuk jangka pendek tapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Nah, sekarang tinggal bagaimana apakah memang Ruben Neves ini dinilai pemain yang bisa untuk menambah kualitas Manchester United untuk jangka panjang, bukan hanya jangka pendek saja musim ini ya. Di situ kan situasinya, pertanyaannya. Ada beberapa pendapat misalnya membandingkan antara Ruben Neves ini bisa menjadi pengganti dari Casemiro gitu. Gue masih berpikir
pengganti dari sisi apa? Tidak bisa hanya dilihat dari si faktor teknis saja. Ada faktor-faktor non teknis juga yang menurut gue yang menjadi faktor penting dari Casemiro. Contoh kebangkitan Casemiro ya, masa sulit dia di Manchester United, saat ini dia menjadi pemain inti, bahkan menjadi pemain andalan, kontribusinya dia seperti apa, perannya dia di dressing room juga seperti apa. Sehingga bahkan kalau seandainya di head to head kan antara Ruben Neves dan Casemiro, kalau seandainya Casemiro sepakat untuk menurunkan gajinya, posisi gue kalau situasinya seperti itu ya gue dengan opsi yang seperti ini gue lebih memilih kenapa tidak diteruskan dengan Casemiro. Misalnya seperti itu. Tentu saja Sobat Football nanti juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tidak masalah terkait dengan hal itu, bisa drop di kolom komen ya. Dan kabar terakhir, jadi situasi dengan Ruben Neves ini merupakan situasi masih dalam ketidakpastian, tapi ada situasi yang lebih pasti, yaitu adalah Jadon Sancho. Fabrizio Romano menginformasikan bahwa Jadon Sancho ini akan habis kontraknya di musim panas tahun 2026 dan Manchester United sebenarnya memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya. Dan dari informasi yang didapatkan oleh Fabrizio Romano, Manchester United ini sudah sangat jelas memberikan keputusannya, memberikan sikapnya kepada Jadon Sancho, dan ini juga diketahui oleh kubu dari Jadon Sancho bahwa perjalanan Jadon Sancho dengan Manchester United ini sudah selesai. Dan terkait dengan Jadon Sancho ini, sekaligus juga untuk menutup video ini, yang ingin gue bahas adalah bukan soal masalah oke, Jadon Sancho memang tidak cocok lagi di Manchester United dan no, bukan soal itu. Tapi pelajaran tentang Jadon Sancho itu sendiri yang datang di Manchester United. Bagaimana dia yang merupakan seorang talenta terbaik di Eropa pada saat itu ya, salah satu talenta terbaik, talenta muda terbaik di Eropa, yang justru ketika dia datang di Manchester United dengan segala upaya yang dilakukan oleh Manchester United, menunggu satu musim, biaya transfer yang tinggi, lalu biaya gaji yang tinggi, dan bahkan banyak langkah-langkah lainnya yang diambil oleh klub, manajemen, dan juga tim teknis dari Manchester United. Ada beberapa tim teknis ya terkait dengan Jadon Sancho ini. Intinya dengan segala usaha yang keras yang dilakukan oleh klub tidak berhasil. Kontribusi yang diharapkan tidak terjadi. Justru masalah yang didapatkan oleh klub. Ada pelajaran menurut gue. Yang paling bisa diangkat menurut gue adalah jangan terlalu melihat dari sisi teknis saja. Jangan terlalu melihat dari sisi teknis saja, jangan terlalu melihat dari sisi potensi saja, tapi bagaimana karakter, bagaimana kehidupan di luar lapangan, bagaimana mental dari sang pemain ketika menghadapi masa sulit misalnya. Masa sulit bisa jadi dia sedang jeblok permainannya, dia mengalami cedera, mungkin dia ada masalah-masalah personal, seperti apa dia menghadapinya. Karena ini sangat berpengaruh sekali. Sekali lagi, dari sisi teknis menurut gue, pemain ditangkap radarnya oleh Manchester United, oleh klub-klub lain, apalagi Jadon Sancho pada saat itu termasuk di deretan pemain muda dengan talenta yang besar yang diberitakan di banyak media pada saat itu. Ini membuktikan bahwa sebenarnya secara teknis luar biasa, tapi ternyata tidak bisa hanya seperti itu. Dan ini juga menurut gue penting ya untuk Manchester United lakukan investigasi misalnya terkait dengan pemain-pemain yang ingin mereka datangkan. Bukan hanya pemain yang muda gitu ya, memiliki potensi tinggi, enggak, tapi mungkin pemain-pemain senior. Termasuk juga keadaan squad saat ini sangat-sangat penting untuk diketahui juga. Dan ini juga untuk memberikan semacam kayak pengetahuan bahwa dalam squad ini sangat complicated, sangat rumit untuk memiliki sebuah squad yang sangat solid. Karena mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, mereka punya visi sendiri-sendiri, mereka punya rencana sendiri-sendiri ya, masing-masing pemain di dalam skuad ini. Dan untuk menyatukannya ini merupakan tantangan yang tidak gampang menurut gue, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United, membahas informasi dari Fabrizio Romano. Seperti biasa, bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain gak masalah, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.